masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak peduli terhadap sampah. Terutama kita sebagai mahasiswa yang harusnya lebih peduli dan sadar terhadap sampah. Jika kalian tahu, sampah plastik di Indonesia sekarang mencapai 64 juta ton per tahun dan 3,2 juta tonnya dibuang ke laut. Dan hingga saat ini negara kita Indonesia tercatat pada data statistik dunia sebagai negara dengan tumpukan sampah terbanyak, yaitu di urutan kedua. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu definisi dari sampah? Menurut para ahli disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang terbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Data terakhir tercatat, timbunan sampah pada tahun 2022 mencapai 34,9 juta ton dengan rata-rata jumlah sampah harian sebesar 95.500 ton. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Pada saat itu, timbunan sampah pada tahun tersebut hanya 29,3 juta ton dengan jumlah sampah yang terkumpul per hari sebesar 80.200 ton. Jadi, dari diri saya sendiri, saya mengajak untuk seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini, mau itu mahasiswa, mau itu warga siapapun itulah, kita tuh harus sadar terhadap sampah. Karena apa? Yang kita lihat dari data statistik yang ada, Indonesia mencapai negara dengan sampah terbanyak kedua di dunia. Itu adalah tamparan keras untuk kita. Jadi marilah untuk seluruh yang ada, masyarakat yang ada di Indonesia ini, mari kita sadar dan lebih peduli terhadap sampah, dan kita harus bisa lebih sadar untuk sampah, dan ketika ada sampah yang kita lihat, buanglah sampah pada tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah mengetahui apa itu sampah, kita akan mengetahui apa itu pembagian-pembagian dari sampah. 1. Sampah bisa dilihat dari organik. Organik adalah sampah yang bisa terurai seperti daun pisang, daun, dan lain-lain sebagainya. Dan 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, besi, baja, dan lain-lain sebagainya. Adapun perbedaan dari sampah organik dan anorganik dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi adalah sampah organik adalah sampah yang mudah terurai seperti rumput, daun, kulit pisang, dan lain-lain sebagainya. Adapun sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, biasanya seperti kaca, plastik, besi, dan lain-lain sebagainya. Situasi sampah di lingkungan kita ini, kampus UIN ya, sudah sangat memprihatinkan. Itu karena satu, kurangnya kesadaran dari mahasiswa juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Sebenarnya memang udah tersistem oleh pemerintah ya. Nah, di sana juga ada tempat pengolahan sampah daur ulang untuk memilih sampah yang bisa didaur ulang atau mungkin sampah-sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk. Tapi pengelolaan yang terjadi di TPA itu sepertinya tidak sesuai dengan volume sampah yang masuk. Tumpukan sampah itu udah sangat tinggi. Tinggiannya itu bisa 30-40 meter gitu. Jadi kapasitas untuk pendaur ulangan sampah itu tidak cukup dengan volume sampah yang segitu besarnya gitu kan. Sehingga banyak ya menggunung lah yang terjadi di sana itu kalau pengelolaannya. Kita itu sudah banyak melakukannya gitu di Indonesia, itu banyak banget program-program atau pemanfaatan sampah. Untuk organiknya sendiri itu kalau misalnya kita pernah dengar yang namanya ekoenzim, itu bisa dan itu manfaatnya juga banyak gitu, ada untuk sebagai bahan ngepel gitu dan juga lain sebagainya. Terus ada lagi kalau misalnya kita plastik itu bisa dijadiin barang-barang bekas gitu, yang bisa misalnya tas atau taplak meja yang biasa atau tikar yang biasa dijual gitu,
Nah itu sebenarnya manfaatnya sangat banyak, tinggal bagaimana kita mau belajar untuk memanfaatkannya. Penyakit yang disebabkan sampah namanya penyakit pes. Jadi agen penyebab penyakitnya adalah si tikus ini. Dia yang mengoyak-oyak sampah ya kan. Sampah ini mungkin tadinya bersih, lama-lama orang yang mengangkutnya nggak pakai sarung tangan. Nah dia ada luka, kena lukanya si bakteri itu masuk ke pembuluh darahnya, ada penyakit pes. Ada juga lalat yang datang di dekat mungkin orang sedang makan berterbaran di tempat makannya atau tempat minumnya, dia membawa bakteri tipes ya, Salmonella typhi, jadi kena penyakit tipes. Ya, jadi kalau di dalam peraturan itu setidaknya pasti ada 3 bentuk sanksi ya biasanya ya, yang terkait dengan pengelolaan sampah maupun limbah B3. Yang pertama terkait dengan sanksi teguran, sanksi tertulis, atau bahkan sanksi denda atau pidana. Nah ini tentunya dari ketiga sanksi ini semua pihak, terutama misalkan kalau ini contohnya untuk yang limbah B3 gitu ya, semua instansi atau organisasi penghasil sampah atau limbah, nah ini hukumnya wajib untuk melakukan pengelolaan dari sampah maupun limbah B3 tadi. Denda dari maklumat Menteri Lingkungan Hidup itu kalau nggak salah didenda sampai 3 miliar. Kalau ada temuan buang limbah B3 itu ya, itu kurang lebih sekitar 3 miliar atau pidana kurungan 2 sampai 3 bulan. Seperti yang sudah kita lihat, masih banyak sampah yang berserakan di sekitar kita. Jadi kita di sini akan beraksi untuk mengurangi sampah.